Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Anak-anakku sekalian, kita bertemu kembali dalam video pembelajaran dengan tema menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Pengertian ghibah. Ghibah menurut istilah adalah menggunjing atau menceritakan kejelekan dan kekurangan atau aib orang lain, atau menyebutkan keburukan orang lain. Di dalam ajaran Islam, perbuatan ghibah sangat dilarang, karena ghibah termasuk perbuatan keji dan termasuk ke dalam golongan dosa besar. Sedangkan orang yang beriman didorong untuk menjauhi prasangka buruk dan membicarakan aib orang lain, apalagi tidak disertai bukti. Sebagian prasangka yang tidak disertai bukti adalah perbuatan fitnah. Anak-anakku sekalian, silakan perhatikan tentang dalil larangan ghibah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu kasiran minal dhanni inna ba'da dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaqtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayya'kula lahma ahihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Selanjutnya kita masuk pada hadis tentang bahaya ghibah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atuduruna mal ghibah qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala zikruka ahaka bima yakrahu qila afara'aita in kana fi ahi ma aqulu qala in kana fihi ma taqulu faqad tabtahu wa illam yakun fihi faqad bahta. Yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kalian apakah itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah berkata, engkau membicarakan tentang diri saudaramu yang ia tidak suka apabila ia mendengarnya. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana menurut Anda apabila yang aku bicarakan tersebut memang benar ada pada diri saudaraku? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila yang engkau bicarakan memang benar, maka engkau telah berbuat ghibah, dan apabila tidak benar, berarti engkau telah dusta. Hadis riwayat Muslim nomor 4690.
Adapun dampak buruk dari ghibah, kita ambil 4 contoh. Yang pertama, terputusnya persaudaraan, rusaknya nama baik seseorang, rusaknya kasih sayang, timbulnya dendam. Jadi dampak buruk dari ghibah sebenarnya ada bagi diri sendiri maupun untuk orang lain. Tapi pada pertemuan kali ini kita tidak membahas keseluruhan, jadi kita membahas dampak buruk dari ghibah secara umum. Anak-anakku sekalian, sekarang kita sampai pada cara menghindari ghibah. Hal ini sangat penting karena ini adalah sesuatu yang perlu kita lakukan di dalam menghindari ghibah. Yang pertama, sebaiknya kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh atau baik. Yang kedua, menyadari bahwa Allah membenci orang yang suka ghibah. Sedangkan yang ketiga, selalu introspeksi diri bahwa diri sendiri tidak lebih baik dari orang lain. Sedangkan yang keempat, menjaga lisan atau membiasakan berkata baik. Untuk yang kelima, memohon kepada Allah agar terhindar dari perbuatan keji. Sekarang kita sampai pada pembahasan melaksanakan tabayun. Yang pertama, pengertian tabayun. Menurut bahasa, mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar sebenar-benarnya. Sedangkan menurut istilah, tabayun adalah proses yang harus dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita atau informasi kejadian yang ada dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan, sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Cara melaksanakan tabayun. Yang pertama, tidak langsung percaya ketika mendengar berita, apalagi dari sumber yang belum jelas. Yang kedua, mencari informasi yang benar dengan bertanya langsung kepada pihak yang terlibat. Yang ketiga, tidak tergesa-gesa menyebarkan berita sebelum yakin benar. Yang keempat, bersikap adil dan tidak memihak sebelum mendapatkan kejelasan. Itulah beberapa cara melaksanakan tabayun. Jadi demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Saya tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.